Saudara-saudaraku, para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah memberikan mutiara nasihatnya kepada kita, mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 19, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa memperlakukan perempuan istri-istri kita dengan penuh kebajikan, memperlakukan mereka dengan baik. Dan inilah yang sering kali dipesan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Sering sekali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang perempuan ini dengan baik, mendorong kita semua sebagai umatnya agar memperlakukannya dengan lembut, agar memperlakukannya dengan baik. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum linisa'ihim. Orang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik, orang yang paling indah perlakuannya terhadap perempuannya, terhadap istri-istrinya. Lalu beliau menyatakan, khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan beliau menyatakan dirinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku, terhadap keluargaku. Suri teladan yang luar biasa untuk kita teladani. Tidak asing lagi adalah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad melanjutkan mutiara nasihatnya, fayambaghi lil insan ay yakuna husnul mu'asyarati ma'an nisa'i. Oleh karenanya sungguh amat terpuji, betapa indahnya jika kita menjadi orang yang berlaku bajik, berbuat baik, memperlakukan indah perempuan, keluarga, istri kita. Latifal akhlak, sedemikian lembut pekertinya kepada mereka. Syafiqan rafiqan, penuh kasih sayang dengan kelembutan. Saburan ala jafaihinna wa su'i akhlaqihinna, berlapang dada, sabar dengan sikap mereka yang terkadang disertai dengan pembangkangan atau kurang indah dalam pekertinya. Sebagai seorang kepala rumah tangga, kita menjalaninya dengan bijak, memperlakukannya dengan bajik, dengan lapang dada, sabar dengan kondisi yang ada. Wa yakun katsiran musamahati lahunna lima yajibu lahu minal huquqi alaihinna, menjadi orang yang sering memberikan toleransi, banyak memberikan kemudahan dengan apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap suami. Ini pesan daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang dikutip sebagai mutiara nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya. Apa yang menjadi kewajiban mereka para wanita tentang hak-hak Allah, ya harus kita paksakan, harus kita disiplin itu. Tetapi kalau hak-hak kita, kewajiban perempuan terhadap suami tidak terlalu banyak memaksakannya. Inilah ajaran yang diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika itu kewajiban yang berkenaan dengan hak Allah, tentu kita tidak perlu toleransi. Kita bersama-sama untuk disiplin
menerapkannya bagi pribadi maupun bagi anggota keluarga lainnya. Wala tajuzul musamahatu wal musahalatu fi dzalik. Enggak boleh kita memberikan toleransi, kita memberikan keringanan-keringanan tentang kewajiban-kewajiban mereka yang berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak-hak suami juga harus dipenuhi, ya, yang menjadi kewajiban bagi seorang istri juga harus dipenuhi, karena itu termasuk bagian daripada a'zamil huquq. Dan tentu oleh Allah akan disertai pahala yang luar biasa bagi perempuan, bagi istri yang menunaikan kewajibannya sebagai hak bagi suaminya. Ketika disia-siakan, ketika kewajiban itu tidak dilakukan, ketika ia mengabaikan, tentu ada konsekuensi dosa yang besar pula baginya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, seandainya aku perintahkan seseorang untuk bisa bersujud kepada yang lain, tentu aku perintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ini adalah gambaran sedemikian pentingnya kewajiban seorang istri untuk memenuhi hak suaminya, li'azumi haqqihi 'alaiha. Maka baginda Nabi Muhammad SAW sampai memberikan perhatian yang penuh dalam hal rumah tangga ini. Ayyuma mara'atin batat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Setiap istri yang hidup, yang bermalam dengan suaminya dan suaminya ridha dengannya, dakhalatil jannah, dia pasti masuk surga. Maka kunci-kunci surga sedemikian mudah bagi perempuan. Sederhana, nggak perlu alim, nggak perlu kaya, nggak perlu jelita, nggak perlu tahta. Kunci bagi perempuan sedemikian mudah baginya. Apa itu? Simak baik-baik sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Perempuan ketika telah melakukan salat, kewajiban salat 5 waktunya, perempuan ketika telah menunaikan kewajiban puasa Ramadannya, perempuan ketika betul-betul menjaga kehormatannya, perempuan ketika betul-betul tunduk patuh kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan Tuan Putri, engkau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Istimewa sekali. Subhanallah. Maka kita katakan tema kita pada kesempatan ngaji kita di program Lentera Hati kali ini adalah kunci surga bagi wanita. Ingat, 1, memenuhi kewajiban salat 5 waktunya. 2, menunaikan puasa fardunya. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Bahasa hadis, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Yang keempat,
patuh kepada suaminya, maka ia akan diperlakukan seorang ratu yang dipersilahkan untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Perlakuan yang istimewa. Subhanallah. La yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala ila mar'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, Allah tidak akan memandang kepada perempuan yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya. Allah tidak akan memberikan pandangan rahmatnya kepada wanita yang tidak bersyukur terhadap suaminya, padahal ia butuh. Hati-hati menjadi kata kunci, ya, password bagi perempuan untuk mendapatkan surga dengan leluasa sederhana. Melakukan salat, menunaikan puasa, menjaga kehormatannya, patuh kepada suami. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam menjelaskan, idza da'a ar-rajulu zawjatahu ila firashihi falam ta'tih fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Hati-hati apabila suami mengajak istrinya untuk bersetubuh. Ini bahasa kinayahnya, idza da'a ngajak sapa ar-rajul zaujatahu ing bojone rajul ila firashihi maling lemene rajul. Diajak untuk, bahasa anak muda, making love. Falam ta'tihi, lalu ia enggak mau, ia menolak. Fabata ghadban 'alaiha, sepanjang malam suaminya tidak ridha kepadanya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Malaikat akan melaknat perempuan itu sampai pagi menjelang. Oleh karenanya merupakan suatu kewajiban bagi wanita untuk patuh kepada suaminya. Fayajibu 'ala al-mar'ah ta'atu zawjiha. Yajibu 'ala al-mar'ati ta'atu zawjiha wa tarku al-mukhalafati lahu. Menghindari mukhalafah, tidak mengikuti perintahnya. Kewajiban bagi perempuan. Wa alla ta'zana fi baitihi, tidak memberikan izin kepada siapapun masuk ke rumahnya. Wala tatasaddaqa min malih, tidak membelanjakan hartanya tanpa mendapatkan izin daripada suaminya. Wala takhruja minal baiti illa biidnihi wa ridha, ia ridha, tidak keluar rumah tanpa seizin daripada suaminya. Allah. Maka ketika ini dilabrak, tentu dosa besar baginya. Wa idza fa'alat syai'an min dzalik biduni idznih asma. Jika perempuan melakukan itu semua tanpa izin suami, tentu ya resikonya ada dosa besar baginya. Maka ketika suami mengajaknya untuk ila firashihi, untuk ML, making love lah, lam yajuz laha al-imtina' illa li'udhrin syar'iyyin, maka tidak boleh baginya untuk tidak mau, untuk mencegah, ya kecuali dengan alasan
yang dibenarkan oleh syariat. Secara global, dari apa yang menjadi mutiara wasiat mutiara hikmah daripada Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad di kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang kita kaji, kewajiban seorang istri bagi suaminya sedemikian besar, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, "Lau kana birrajul jarah min ra'sihi ila gadami." Seandainya pada seorang suami itu ada borok dari kepala sampai telapak kakinya, lalu dijilatlah oleh istrinya dengan lidahnya, lam takum bihaqqihi 'alaiha. Belum selesai kewajiban, belum terpenuhi itu kewajiban seorang istri untuk memenuhi hak suaminya. Paham ya? Sampai sedemikian. Seandainya aku boleh perintahkan seseorang untuk bisa bersujud kepada yang lain, tentu aku perintahkan seorang istri bersimpuh bersujud kepada suami. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita, sehingga dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang penuh keberkahan secara zahir batin, bisa meneladani kehidupan rumah tangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang kita inginkan bukan sekedar materi, tetapi adalah kebahagiaan yang sejati, hidup abadi di surga nanti. Allah yuwaffiquna wa iyyakum lima yuhibbu wa